Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala ya Rabbi. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertemuan yang lalu kita mengkaji bersama-sama surat Al-Fil atau sebenarnya kali ini yang tahu yang Al-Fil dan kamu tahu Muhammad bagaimana Allah melakukan tindakan terhadap pasukan. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tawlid. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tipu daya pertahanan itu fi tawlid sia-sia, tak berhasil. Itu pada
sudah dikaji. Nah, pada hari ini kita lanjutkan ayat yang ketiga. Insya Allah kita selesaikan di surat Al-Furqan. Ini ayat ketiga wa arsalna alaihim wa arsalna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim baik atas mereka ini situ arsalna alaihim atas Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim burung ababil kepada pasukan yang menarik ini Bapak-Bapak, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat atau kata wa arsala itu mengirim. Makanya surat itu namanya risalah. Di risalah itu adalah maksud surat itu ujian banyak dengan diri kita tidak coba itu sepanjang alamatnya jelas, insya Allah yang nah saking nah di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim, makanya dalam kitab-kitab tafsir itu jadi batu-batu atau kerikil-kerikil nanti yang dibawa oleh burung ababil itu secara hakiki sudah tertera namanya masing-masing. Atau situ burung ababil yang membawa kerikil-kerikil yang sangat amat panas itu tidak akan boleh direspon. Jadi mestinya makanya Allah menggunakan arsal. Jadi arsal alaihim dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menggagalkan dibutuhkannya tentang itu bagaimana caranya Allah mengirim burung ababil itu baru aku sudah dibatalkan oleh berkenaan kecil berpotong-potong berkelompok itu Allah datangkan betul-betul melakukan manusia tiba-tiba langit itu menjadi gelap karena banyaknya burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kata tafsir juga diterangkan burung ababil ini membawa 3 kerikil, satu di paruhnya, kemudian 2 di cengkramnya. Jadi tidak membawa satu kerikil, tapi betul-betul yang Allah artikan kerikil itu mengenai ya satu orang atau beberapa orang yang jelas. Di kerikil itu siapa tidak akan berhasil. Berarti menurut ulama. Nah, kerikil yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di wa'usala alaihim ababil terus tarmihim bihijarotin min sijil. Jadi burung ababil itu tarmihim melempar mereka pasukan berjajah melempar kepada mobil dengan kerikil-kerikil liwat jadi sijil dari sijil itu ada mengatakan dari neraka yang dibakar
pokoknya berkeliling panas. Nah, kerikil yang dikirim ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Gunung Ababil ini itu juga pernah dipergunakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani kerikil-kerikil umat Nabi Lut. Nabi Lut dengan kaum kajian lebih dulu, lebih dulu Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut melakukan sodomi, hilangan, sedangkan hilangan Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan makanya kenapa bisa bukan di dalam Rasulullah ayat 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma ja'ahum," tatkala datang siksa ja'alna 'aliyaha safila, maka kami kata Allah menjadikan bagian atas itu yang bawah ke atas alias diwali. Ayat selanjutnya, namun cuma boleh diwali ayat selanjutnya, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mambunan. Wa amtarna, dan kami hujani malaikat pas yang umatnya Nabi Lut itu hijaratan. Nama hijaratan dikritik-kritik kalau batu limau min sijil, dari yang terbakar tadi ya, dari neraka ya, min sijil mampu yang sangat panas. Jadi para bapak ibu sekali, kerikil yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan tentara dan juga pernah dipergunakan umatnya Nabi yang tidak mau taat akan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kadang-kadang mau simpan apabila kuat mau bawa kerikil-kerikil panas di luar, nah itu terserah istimewa. Kalau Allah sudah berfirman pun maka sifatnya api akan panas dijadikan dingin oleh Allah atau sifat padu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar itu sifatnya Nabi panas, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, ya bumi badan wasabahan ala Ibrahim. Nabi jadilah bagi dan bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifat itu sih itu mau patut. Jadi sama Gunung itu juga ketika bisa mencegah, bisa membawa kerikil-kerikil panas, kuat Bismillah, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ayat yang terakhir, faja'alahu ka'asfin ma'kul. Faja'alahu ka'asfin ma'kul. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka
pasukan Anda itu kasih makhluk seperti daun yang dimakan ular. Daun yang dimakan ular. Nah, ini harus menentukan dengan perumpamaan. Panjenengan ini dari daun makan ular terus begini. Oh, ini enggak kita terakhir dari pulau bahkan usaha. Nah, para ulama harus Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menggambarkan seperti ini. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi batu-batu kecil yang dilempar besok awal itu ketika mengenai tubuh itu gak mati. Jadi kalau usaha berikiti sampai tembus ya tembusan jatuh tangannya sampai tangannya pukul ombak karena sekali ulama berpendapat bahwa batu yang dibawa oleh juru ababil ini memang dari neraka. Saat ini kalau saya colongan rokok itu siksa yang paling yang paling ringan itu ketika seseorang menginjak kerikil batu kecil di tumitnya. Lalu itu otaknya kuat, saking panas. Kalau sekumpul itu betisnya atau mungkin bahannya hilang panas. Karena betis panas si cedera itu, nah ini jarak yang paling jauh adalah otak. Jadi itu sisanya paling ringan. Injak kerikil siku otak. Nah, jadi batu yang dibawa oleh burung batu yang sebelumnya ketika mengenai panah dia mati terus grogoti akhirnya pompa sehingga hujan ketika kita melihat langsung dalam tahun mereka berada di lomba-lomba sangat mengerikan. Nah, bahkan sampai orang-orang Abra sendiri kalau di dalam kisahnya dalam kata tafsir Abra sendiri itu mati kan tidak mati di mana? Mati dengan nyaman, balik. Tapi apa ini? Wah, sampai jantungnya utuh lagi gajah yang ditunggangi nama aku ini selamat. Melihat situasinya sangat memungkinkan balik dengan nyaman. Tapi ada sampai tangannya muncul Masya Allah. Jadi sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan faja'alahu ka'asfin seperti dedaunan yang dimakan ular. Ya semakin terasa. Dan kalau mau dibuat seperti mainannya nanti kita ini gini ya dengan kerikil-kerikil yang dibawa oleh
burung ini. Nah terus ini orang bukan dunia. Saat ini panjenengan ingat istri pertama Abraham ingin menaklukkan kota Mekah atau ingin menaklukkan Ka'bah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mari kita baca surat aja, ya, juga menaklukkan kota Madinah. Tapi berbeda. Abraham dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Nabi dengan para sahabat justru ditolong. Nah, yang menjadikan perbedaan apa? Jadi sebenarnya niatnya. Kenapa? Karena berarti untuk mengumpulkan kemudian beberapa juga dengan kesombongan yang berbeda niat itu sedangkan Ka'bah sekali lagi milik Allah SWT Rabbana terbaik tak Allah yang bersama berbeda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pondok-pondok menaklukkannya tapi niatnya di Nabi justru memperbaiki berusaha memperbaiki apa? Ya khususnya memperbaiki dari kesyirikan. Kau gini, wow, Ka'bah dulu ini bila ketika Nabi menaklukkan kota Ka'bah, kemudian Nabi dari Ka'bah sampai patung-patung itu dihancurkan. Beliau membaca wa hujjal wa sa'amul akhir innal bawika kana sabuqo. Jadi Tuhan dan Nabi secara niatnya adalah untuk memperbaiki tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu. Dan datangnya kan Nabi kita merasa bahkan sombong di sana lalu ketahuan rendah Nabi Abu makanya Bapak Ibu di antara hikmah tentang yang congkak masukan yang besar dihancurkan oleh Allah cukup dengan Allah menggunakan pertanyaan penanggalan atau tahu itu masih jadi tahun itu dinamakan seperti tahun kaca, mengenali tahun fijar, tahun mana, tahun bencana. Itu biasanya mereka menamakan tahun itu berdasarkan peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Jadi peristiwa yang besar tahun itu misalnya di Bangkalan katakan terjadinya tsunami dulu tahun 2000 tapi 2005. Nah itu orang-orang dulu jadi menamakan tahun tsunami atas nama laksana ini terjadi pasukan Abraham diajukan oleh Allah SWT ini dinamakan tahun gajah. Nah, setelah beberapa
ya Allah beberapa bulan atau beberapa tahun setelah itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir ke alam dunia. Nah, makanya kata Nabi ya, dan kalau dengan belajar bahwa sejarah itu lahirnya tahun saja. Kenapa ini kok? Jadi caranya sangat dekat dengan terjadinya pasukan Abraha. Ya tahun saja, ada memang waktu itu tidak ada tahun berapa. Saya tahu dia masih 571 masih. Ceritanya jadi saya masih lah apa adanya tahun Hijriah ya Sayyidina Umar jadi zaman Nabi juga masih belum ada Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar setelah Islam sudah menyebar kemana-mana. Tapi Sayyidina Umar itu juga administrasinya itu lebih rapi. Rasulullah menyuruh harus mengatakan dan sebagainya. Nah akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat, kemudian menentukan tahun sendiri itu dimulai kapan? Dimulai dari Nabi lahir, dimulai dari Nabi wafatnya. Hasil, akhirnya para sahabat sepakat dimulai dari hijrahnya Nabi dan para sahabat dari kota-kota menuju Madinah. Itu awal ada syarat 1447 Hijriah. Itu dari perhitungannya turun situ awal. Ya, real sekarang gimana? Tahun gajah, tahun kepala, tahun ini adalah tahun 40. Nah, memang para nabi ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan dunia ini banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi. Tidak hanya tentang Abraha saja. Banyak yang katanya dalam api yang disebut oleh orang Majusi. Api yang disebut oleh orang Majusi. Orang Majusi itu api yang disebut itu tiba-tiba sehingga Tuhan mengenai. Nah itu terjadi pada tahun yang dimana Nabi kita Muhammad SAW. Ini sama kurang kita pokok di orang bertanya. Ini pokok sama ketika bumi diciptakan oleh Allah SWT, memang Allah SWT sudah memilih Presiden awal itu adalah kata yang sangat berbeda dengan kata-kata
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatul fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fil masjid. Jadi satu kali sholat di Masjidil Haram itu nilainya lebih utama daripada 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Dulu sahabat yang dari Allah melalui sahabat Rasulullah SAW. Jadi bumi yang kita pinjam, kita harus Allah. Sehingga itu nanti antara yang diberikan Allah adalah abang poros. Makanya kita saya Muhammad kali ini. Jadi Ka'bah itu tengah itu di poros, dan itu kalau ditaruh di atas nyambung dengan Baitul Ma'mur iklannya para malaikat. Jadi antara bumi dengan iklannya para malaikat itu ada hubungan. Dan sekali lagi sehingga tidak Islam. Dan apakah sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada ya, Nabi Adam itu ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga, Nabi Adam diturunkan ini betul-betul tafsir Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi sedangkan Siti Hawa itu ditempatkan di Jindah. Makanya namanya Jindah. Jindah itu dari Jindah dari nenek. Jadi Nabi Adam ya ditempatkan di dia, sedangkan Siti Hawa ditempatkan di Jindah. Plus Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kalimat fakala Adam bin Rabbihi kalimatin fataba innahu wa tawwabur rahim. Jadi ketika Allah menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi itu kacau ini, tapi dikasih kalimat iblis diusir Nabi Adam diberi kalimat. Nah, kalimat ini apa? Dalam kita tafsir ya diterangkan ada yang mendapat kalimat ini adalah Rabbana anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Allah sekalian dengan Islam. Sampai bertemu Arafah, makanya dinamakan Arafah itu. Arafah itu mengetahui nanti. Jadi Nabi Adam istilah bukan oleh Allah di Arafah. Jadi pakai kufu oleh para jamaah. Itu adalah makanya ya ini ya insya Allah benar adalah supaya banyak Nabi Adam. Cuma ada sebuah jadi atas walhasil itu Nabi Adam dan Siti Hawa di Arafah. Nah kemudian di antara kalimat itu juga menurut dari tafsir Nabi Adam dan Siti Hawa dibuatkan untuk menunaikan ibadah. Cuma hajinya itu tidak sama dengan haji yang sahih. Ya, hajinya yang Allah jadi para ulama tafsir menjelaskan seperti itu. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa ya nanti mau ulama
fataba alaihi, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam. Jadi karena prosesnya itu sudah cuma bentuknya ya memang zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam bangunan Babylon ya yang mana bila-bila tahu yang mungkin prosesnya contoh Allah mengirimkan kepada Nabi Adam katakan yang tawaf memiliki itu jangan-jangan cuma bangunannya masih ya mungkin ada bangunan yang cuma ya ada jadi itu sudah cuma berbeda yang sama ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul ya, orang-orang dahulu itu juga haji cuma hajinya yang mulai memulai sudah mengarah dan tak sama dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Salah satu contoh naik tawaf itu mereka kerja alasannya tak pantas kalau pakaian yang saya pakai ini perlu dengan bersama orang saya jadi terus labbaik Allahumma labbaik itu dicampuri sampai mata zaman nama-nama berhala. Jadi campuran itu makanya mereka dikatakan musyrik. Padahal ketika mereka bertanya coba kita melalui bukti mereka menjawab Allah. Tapi pada sekali ibadah campuran musyrik menduakan itu makanya ini yang di apa di deret dengan Nabi Muhammad SAW kemudian beliau mengajarkan hubungan di manasik haji belum Nabi yang menjawab ada jawaban itu jadi sudah ada sebenarnya cuma butuh bangunan itu yang ada Nabi Ibrahim Ismail ada yang lain menikahnya Nabi Adam sama Hawa seperti apa? Nabi itu ceritanya sekarang saya jadi Allah Subhanahu wa taala itu berdua mengumpulkan para kemudian berfirman wa qala wa kunna lil malaikati wa qala wa lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi berikan saya Allah ingin menciptakan di bumi itu khalifah. Khalifah itu pemimpin, khalifah itu yang sebagai ganti yang bisa mengakukan bumi nanti, yang bisa mengelola bumi, ya, yang bisa memakmurkan bumi itu khalifah. Nah, jadi Allah SWT menyampaikan kepada para malaikat ini jahilun fil ardi khalifah. Nah, kemudian para malaikat itu yang orang setuju para malaikat mengatakan kepada Allah apakah Allah akan menciptakan apa ini yang khalifah kau akan ja'alu fiha manusia fiha wasibuk apakah kamu akan menjadikan di
bumi nanti orang-orang yang saling membunuh, ya. Orang yang berusaha bumi. Soalnya apa? Dulu waktu sebelum Allah menciptakan manusia itu sudah menciptakan jin-jin di sini, dan bumi ini sudah dihidupi jin-jin. Nah, ternyata jin-jin itu memang mengadakan berusaha membunuh. Makanya para malaikat bahkan iblis itu sendiri diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan jin-jin itu. Setelah lama bumi tidak ditempati, Allah akan mengganti dengan manusia. Makanya para malaikat ini sedikit menolak, setuju. Wahai Allah, apakah kau akan menciptakan orang yang nantinya akan mengadakan urusan dia zaman jin dia. Wah, aku sampai kalau bukan cukup, tapi mencucimu, memahami syariatmu, mensucikanmu, bertakdir kepada apakah cukup? Tapi zaman Rasulullah ini adalah rumah aku lebih ngerti daripada kalian sendiri. Kemudian Allah SWT menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, wa'allama asma'ullah, Allah mengajarkan nama-nama semua orang Nabi Adam. Sampai jalan-jalan kalau panjangan marahi bahasa itu semuanya dan ternyata dilakukan oleh Allah SWT. Soal hasil para malaikat berjujur hormat kepada Nabi Adam, para malaikat hormat turun, iblis itu turun. Nah, setelah itu baru ketika Nabi Adam ini sendirian di surga, akhirnya Allah SWT menciptakan jin-jin awal diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam diambil satu, diciptakanlah Siti akhir dan suatu yang di sini. Ya, siapa yang meninggalkan itu si Allah. Kalau Mahmud, sungguh kalau Mahmud apapun itu Allah sendiri sampai Islam hasil keduanya makan apa jika ada yang bisa Allah walaupun terbawa dari Yesus saudara-saudara bawah ini berdebat itulah hebatnya iblis itu bisa mempercayai Nabi Adam sampai apa itu kan yang pernah itu jadi ya sudah di bumi Allah SWT untuk sampai golongannya. Makanya golongannya belajar surat An-Nisa yang pertama di sini nomor ya ayyuhalladzina amanu surat An-Nisa. Dari mana? Dari mana? Selain para manusia kita bertakwa kepada Tuhan kalian karena ditolak aku dengan semuanya yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Satu jiwa. Nabi bahwa Allah kemudian Allah menciptakan dari satu jiwa tadi saudara istri yang di sini وَبَثَّ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَبَثَّ minhuma akan melahirkan rijal jama rijal kathir wanisa, jadi yang laki-laki wanisa dan perempuan. Makanya lahir sampai
rumahnya kayak ya kita ini dia guru ya jeneng Nabi tapi setelah sini awal ada zaman Nabi itu tidak kecuali Allah orang-orang yang beriman sehingga Allah kembali Nabi sisanya habis karena itu doanya Nabi sisanya habis makanya Nabi itu adalah Abdul Bashar Ma'alim Al-Ansar sama dengan Nabi karena bergenerasi ini itu jawaban namun cakap kita pun di bawah itu balik dan ya sholat Rasul sudah selesaikan Abu Bakar ini ternyata Allah pas itulah ini agama sudah mengisbatnya mengumumkan bahwa satu Dzulhijjah itu jatuh pada Senin dan 10 Dzulhijjah yang jatuh pada hari tanggal 27. Insyaallah itu dan makin bulan Juni mungkin ngomong ini pilihan salah naik di bulan Ramadan ngomong salah makin semua ini ngomong dari Senin itu tampil selosok di konfal ini dan Allah cara siang kosong yang sebenarnya puasa yang silakan semuanya kosong ya pahalanya Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun maupun mustaqbal dosa yang telah lewat dan dosa yang akan itu cukup bisa dihapus dengan puasa. Kalau dengan Muslim mampu katakan Bismillah Islami sudah 25 kali kita berpuasa itu secara tidak langsung 50 tahun itu dosa-dosa kita diampuni. Jadi istimewa sebuah hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Sambut kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.